kasih, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Panji sebagai technical di Arisma Data. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai 3D Experience DraftSight Rules. Mungkin dari teman-teman ini udah pernah dengar mengenai DraftSight. Cuman mungkin masih kurang familiar mengenai 3D Experience-nya. Oke, yang pertama adalah apa sih 3D Experience ini? Jadi 3D Experience ini sebelumnya sudah pernah dilakukan webinar banyak beberapa kali, entah 4 atau 5 kali webinar di minggu-minggu sebelumnya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut mengenai 3D Experience, bisa langsung cek di YouTube channelnya Arisma Data Setia. Bisa langsung cek di situ. Di situ ada webinar yang terkait dengan 3D Experience, apa itu 3D Experience, apa itu di dalamnya, terus fitur-fitur yang solusi-solusi yang disuguhkan itu apa saja, itu di situ ada semua. Oke, jadi secara singkatnya adalah 3D Experience Works di 2021 ini. 3D Experience Works ini adalah satu platform yang dia menyediakan atau mengumpulkan dari berbagai jenis solusi, itu dijadikan dalam satu platform yang sifatnya adalah cloud. Jadi kita bisa mengakses 3D Experience dari berbagai aplikasi SolidWorks, terus ada data management di situ, ada cloud drive untuk penyimpanan secara cloud dan lain-lain, banyak itu dalam satu platform. Jadi bisa dibilang dengan satu website atau satu browser yang kita hanya ibaratkan modal browser dan internet, itu kita bisa mengakses 3D Experience Works. Tuh. Lalu di 3D Experience Works di sini kita bisa melakukan satu kolaborasi dari task, job, desk dan lain-lain. Lalu kita bisa memanage dari person manajemennya, dari staff manajemennya, lalu dari task-tasknya yang job desk yang kita kasih ke tiap staff, ke tiap engineer, atau mungkin kita manage file dan lain-lain, itu dalam satu platform. Dan juga di dalamnya kita bisa melakukan desain. Jadi yang biasanya mungkin teman-teman melakukan desain itu di aplikasi desktop yang mengharuskan untuk install seperti DraftSight atau mungkin SolidWorks atau software-software yang lain. Di 3D Experience Box ini tidak perlu ada instalasi, dan juga karena dia adalah cloud, dia tidak perlu spek hardware yang tinggi. Jadi di sini 3D Experience Box ini dia dari 3D Experience Box sudah menyuguhkan performa terbaik tanpa perlu kita menyediakan hardware yang tinggi dari sisi kita. Itu 3D Experience Box. Nah, lalu kita bicarakan sedikit mengenai desainnya. Jadi desain ini kurang lebih hampir semua desainer ini tahu mengenai file dengan ekstensi DWG. Nah, DWG ini dia diciptakan atau dibuat di 1982 itu sebagai native file dari AutoCAD. Nah, sekarang dari DWG R1.0 sudah menjadi DWG versi 2018, itu yang terbaru. Dan sampai sekarang memang belum ada pengembangan lebih lanjut lagi di 2020 untuk DWG versi 2020 itu belum ada. Mungkin 2021 atau 2022 mungkin baru ada. Karena perkembangan DWG ini dia berbeda dengan perkembangan software. Jadi kalau DWG ini adalah ekstensi file, kalau software seperti AutoCAD terus atau DraftSight dan software 2D CAD yang lain itu akan ada selalu perkembangan tiap tahun, bahkan tiap quarter. Itu perbedaannya DWG dengan software. Lalu di 2010 kita diperkenalkan software 2D CAD alternatif 2D CAD solution, yaitu namanya DraftSight.
DriveSec ini dia dikembangkan oleh Dassault System dengan tentunya dia menggunakan teknologi Jerman, itu DriveSec. Nah, sampai di 2019 dia memperkenalkan DriveSec versi Enterprise dan Enterprise Plus. Dan perkembangan dari DriveSec yang sebelumnya dari 2010 sampai 2018, di 2019 ini perkembangannya cukup signifikan. Salah satunya yang sebelumnya dia hanya sebagai 2D alternatif, di 2019 ini dia punya kapabilitas untuk desain 3D di versi Enterprise Plus. Dan juga banyak yang lain-lain unique feature itu banyak banget di DriveSec. Lalu kita akan membicarakan DriveSec Enterprise dan juga Enterprise Plus. Nah, yang pertama, DriveSec ini seperti yang kita tahu, dia fiturnya banyak dan sudah mumpuni untuk ibaratkan benar-benar menjadi 2D alternatif yang sebelumnya kita banyak mengenal dengan nama AutoCAD ya. Nah, dia sudah bisa ibaratkan menggantikan si posisi AutoCAD ini ketika teman-teman pakai DriveSec. Dia banyak fitur-fitur uniknya seperti image tracer, terus ada G-code generator, ada predefined layer, ada power trim dan lain-lain. Itu banyak banget fitur di DriveSec yang benar-benar unik, di software lain belum ada. Itu. Lalu si DriveSec ini dia tidak memerlukan hardware tinggi. Jadi DriveSec ini di RAM 4GB pun dia sudah berjalan smooth ya. Sudah normal, udah lancar pemakaian DriveSec-nya. Lalu dia low cost. Tentunya untuk alternatif dari 2D CAD, kalau kita bilang alternatif itu kan kita nyari juga yang harganya murah ya. Itu. Jadi di DriveSec itu sendiri dia adalah low cost 2D CAD solution juga. Lalu dia punya sistem lisensi yang sistemnya network, dan ini flexible network license. Maksudnya adalah ketika kita kita punya dua license DriveSec, jadi DriveSec ini kita bisa install di 10 PC atau lebih. Itu legal. Misalkan kita punya dua, kita install di 10 atau bahkan 15, itu bisa aja. Dengan catatan ketika saat bersamaan kita bisa pakai dua license secara bergantian. Jadi kalau user ketiga ini mau pakai DriveSec, yang user yang sebelumnya pakai tinggal di close saja, yang ketiga langsung bisa pakai lagi DriveSec-nya. Itu kelebihan-kelebihan DriveSec yang mungkin di webinar-webinar DriveSec sebelumnya kita udah pernah bahas, dan jika memang rekan-rekan ingin lebih tahu banyak mengenai DriveSec, kita bisa adakan lagi webinar DriveSec di next session. Lalu apa itu 3D Experience DriveSec? Jadi yang sebelumnya DriveSec ini dia adalah aplikasi desktop. Ketika masuk 3D Experience, dia akan menjadi aplikasi cloud. Gitu. Jadi di dalamnya selain kita melakukan desain, kita bisa langsung kolaborasi dan juga manage data di 3D Experience DriveSec ini. Oke. Analoginya seperti ini. Misalkan kita contohnya kita punya satu drawing ya. Kalau memang satu drawing bentuknya soft copy, mungkin ya nggak terlalu berat lah. Mungkin ya kita anggaplah kita punya dalam satu project kita punya 5 atau 6 file drawing. Tapi berbeda lagi ceritanya kalau seperti ini. Ini adalah contoh pemakaian atau penggunaan 2D drawing yang sudah kita cetak itu oleh 5 user selama 2 bulan, project dalam 2 bulan sebanyak ini. Dan disinilah kita yang perlu namanya data management dan juga kolaborasi. Nah, di sini kita akan kita mengacu ke beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh user 2D ya terutama. Yang pertama adalah ketika file drawing itu sudah terlalu banyak ya, ketika file drawing itu udah membludak dan kita manajemennya mungkin nggak terlalu bagus untuk manajemen filenya, itu akan jadi seperti apa. Lalu versi yang dicetak, terkadang kan kita versi ini
seperti misalkan ada R1, R2, R3, terus ada oke, oke lagi, oke lagi, oke alhamdulillah dan sebagainya. Itu yang perlu kita cek mana drawing yang paling baru dan mana drawing yang valid yang memang dipakai untuk produksi. Lalu dari status drawing itu statusnya itu seperti apa? Apakah drawing itu sudah disetujui atau masih dalam pengecekan atau bahkan masih dalam proses desain atau revisi gitu. Nah, ini sering terjadi ketika kita menggunakan folder share, seperti misalkan di server kita share aja satu drive D, misalkan kita share ke semua biar bisa diakses, tapi di situ tidak ada status bahwa si file itu sudah disetujui dan lain-lain. Mau nggak mau kita harus buka filenya, atau mungkin kalau di situ tidak ada keterangannya kita harus nanya ke ya departemen terkait atau user terkait ini statusnya seperti apa. Lalu bagaimana jika ada dua engineer yang melakukan editing file yang sama? Yang satu ngedit, yang satu juga ngedit gitu. Kalau memang misalkan di folder share tadi ketika satu lagi buka filenya dan yang satu lagi buka, dia akan ada notifikasi read only. Tapi bagaimana jika kedua engineer ini dia handle project yang sama, tapi filenya juga sama dan masing-masing ada di local drive. Nah, di situ yang kita tidak bisa tracing sama sekali. Lalu bagaimana jika customer meminta akses desain secara real time? Kita biasanya memberikan akses desain itu biasanya by email ya. Nah, terkadang kan orang juga ketika ada email masuk ya cuman ya udah masuk aja, yang masuk email yang belum terbaca ada 999 plus gitu misalkan, dan itu tidak akan semuanya langsung dibaca itu. Nah, di sini lalu gimana caranya kita melakukan sharing ke customer namun secara real time dalam waktu yang bersamaan. Ketika ada update, customer bisa langsung buka dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ketika kita sudah punya akses itu, apakah itu aman? Dari sisi apakah ada kebocoran data dari sisi sistem atau yang lainnya. Nah, di situ kita akan bahas solusi-solusinya. Dari yang pertama, di 3D Experience DraftSite ini, dia adalah sistemnya cloud. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah pernah pakai Google Drive atau mungkin OneDrive atau cloud drive yang lain, itu di sini akan terbiasa dengan si 3D Experience Box ini, karena dia sistemnya adalah sama. Bahkan kita bisa mengkoneksikan seperti Google Drive, Dropbox atau OneDrive ke dalam sistem si 3D Experience ini. Dan di situ juga selain dan juga di situ untuk kapasitasnya pun kita bisa expand untuk kapasitas si 3D Experience Drive yang kita berikan aksesnya untuk perusahaan. Kita bisa expand di situ. Lalu yang kedua adalah tracking drawing dan juga project. Nah, di sini selain tracking drawing dan juga project, kita bisa juga manage tasks ya. Manage tasks dalam artian kita bisa cek berapa persenkah dari task yang sudah diberikan ini ke user yang sudah selesai, atau mungkin oh ini terlambat, atau mungkin oh ini ada project baru. Nah, di situ kita bisa langsung lakukan monitoring secara real time, baik dari aplikasi DraftSite-nya ataupun dari 3D Experience-nya. Lalu selanjutnya dari workflow. Nah, di sini juga benefit dari 3D Experience DraftSite itu sudah termasuk workflow yang kita bisa cek dan kita bisa sesuaikan dengan kondisi perusahaan. Itu. Nah, perbedaannya dengan yang ibaratkan dengan tradisional ya, dengan cara tradisional ketika kita workflow kan kita taruh status workflow itu misalkan ya hanya sebatas dokumentasi saja, itu udah ditandatangani atau belum, status approve-nya sudah ditandatangani atau belum. Bahkan ada juga perusahaan yang dia kan jadi status approve-nya itu ya udah tanda tangani semua baru nanti kita jalanin workflow-nya.
ada juga yang seperti itu. Nah, di 3D Experience Box ini kita bisa tracing semuanya. Jadi workflow stage-nya per stage-nya itu kita bisa tracing. Bahkan ketika misalkan di sini ketika invoke, misalkan ketika next workflow, itu kita bisa ini ya, mengetahui ini aksesnya dia read only kah, atau mungkin bisa editing dan lain-lain. Itu di situ kita bisa tracing semuanya. Jadi untuk manajemen data dan juga kolaborasi jalannya sangat-sangat bagus di situ. Lalu ada juga status reserve dan unreserve. Jadi fungsinya itu seperti apa? Fungsinya adalah dia untuk mengunci file drawing. Jadi ketika kita memiliki akses yang sama, dia akan mengunci file drawing. Ketika kita reserve, si drawing ini dia akan ke lock. Orang lain tidak akan bisa mengedit. Jadi statusnya adalah read only di cloud. Nah, ketika kita berbicara tentang cloud, itu tiap orang meskipun dalam perusahaan kita punya 100 user, tapi dari 100 user ini ketika dia memakai cloud, dia akan mengakses file yang sama dengan performa yang sama. Jadi tidak akan rebutan performanya. Itu perbedaannya di situ ketika kita memakai cloud. Lalu kita juga di sini sudah disediakan untuk revision control. Jadi revision control ini kita bisa melakukan revisi, misalkan ada revisi 1, revisi 2 dengan nama file yang sama. Jadi sudah tidak ada lagi kata-kata misalkan komponen A atau file A ref 1, file A ref 2, file A ref 3, itu tidak ada. Ketika itu kita mengedit file A, ya sudah, dia hanya menjadi file A saja. Dengan di situ kita bisa mengecek revisi mana saja yang sudah dilakukan. Itu, dan juga kita bisa memberikan komentar di setiap revisi. Itu kelebihannya kalau di sistem 3D Experience. Jadi kita tidak perlu memikirkan lagi ada nama R1, ada nama R2 dan seterusnya, ada nama approve dan lain-lain. Itu tidak ada lagi. Jadi semua statusnya sudah berdasarkan workflow dan revisinya sudah berdasarkan sistem. Itu. Jadi nantinya si desainer ini atau user dia akan fokus ke desain aja. Jadi kita hanya fokus ke desain, lalu kita save, kita tambahin revisi secara otomatis, desain lagi kalau ada revisi tinggal save lagi. Sudah, misalkan ada pun pengajuan, kita tinggal klik kanan filenya, go to next stage dan lain-lain. Itu, jadi semuanya udah by electronic. Itu. Dan selanjutnya adalah mengenai sharing data. Nah, sharing data ini kalau teman-teman sudah terbiasa pakai Google Drive misalkan, ini akan terbiasa juga memakai 3D Experience Works. Kenapa? Karena untuk sharing ini kita bisa memberikan sharing berdasarkan atau menggunakan link, dengan tentunya kita bisa memberikan akses siapa yang bisa view, siapa yang bisa edit. Itu kita bisa berikan aksesnya baik dari link ataupun dari share file yang gambar yang di sisi kiri. Itu. Jadi untuk di sini keamanan data ini sudah bisa dijamin ya, karena dia bentuknya adalah cloud dan sistem ini dia ada beberapa layer yang dia keamanannya, tiap layer itu akan dicek keamanannya dari segi keamanan. Oke, seperti itu. Jadi untuk 3D Experience Box ini, 3D Experience DraftSight ini, kita selain punya user interface yang familiar yang biasa software kita pakai untuk 2D CAD seperti AutoCAD atau yang lainnya, di sini sudah terbiasa menggunakan DraftSight. Kita juga akan terbiasa juga menggunakan 3D Experience DraftSight. Dengan familiar user interface, kita juga bisa menghilangkan investasi untuk hardware yang tinggi. Jadi kita tidak perlu invest hardware lagi untuk memakai si 3D Experience DraftSight atau 3D Experience platform ini. Kita tidak perlu menginvest hardware lagi. Jadi dengan hardware yang ada, yang penting dia connect internet dan punya browser misalkan Chrome ataupun si Firefox ya, Mozilla Firefox ataupun Chrome, ini kita bisa pakai langsung.
Jadi kita tidak perlu ada investasi hardware lagi. Selanjutnya dari segi keamanan dan juga kemudahan aksesnya. Tentunya di sini karena dia berada di satu platform, hanya tinggal satu browser, kita hanya buka di satu alamat website, itu kita sudah bisa mengakses semuanya. Dan juga untuk keamanannya sudah tidak diragukan, kecuali mungkin kalau usernya screenshot atau apa ya gitu. Oke, di situ untuk 3D Experience DraftSec. Lalu di sini juga tentunya dari 3D Experience ini dia punya tagline untuk kita bisa melakukan desain dimanapun, kapanpun, dan juga di device apapun. Jadi baik dari desktop atau dari mobile atau dari tablet, itu kita bisa melakukan desain dari situ. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk sesi presentasi ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa tuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Nanti akan dibantu jawab juga oleh Pak Panji. Maaf Pak Panji, minta contoh cara penggunaan DraftSec dong. Bisa dijelaskan Pak Panji? Oke, baik. Untuk cara penggunaan DraftSec ya. Oke, baik. Untuk DraftSec, jadi DraftSec ini screen saya sudah oke ya. Oke, jadi dari DraftSec ini dia disebut sebagai tiket alternatif karena ya, yang pertama dia dari kapabilitasnya itu memang sudah bagus dan mumpuni untuk memberikan kenyamanan yang sama dengan software yang bisa dibilang mother of the decade ya, dari AutoCAD gitu. Nah, dari penggunaannya juga dia sama dari komen dan lain-lain. Jadi dari entah itu layout, user interface, dia juga ada bisa dari drafting dan juga ada classic workspace juga. Ini kurang lebih sama dengan AutoCAD ya. Lalu dari komen, alias dan lain-lain di sini juga sama. Mungkin kalau di teman-teman yang sudah pernah pakai AutoCAD dan berpindah mencari solusi tiket alternatif lain yang ibaratkan gak ribet lah mengenai administratif, terus mengenai karena di DraftSec juga dia bersifat permanen lisensi ya. Jadi kita sekali ibaratkan sekali invest itu bisa langsung dipakai secara terus menerus gitu. Itu dari DraftSec ya. Nah, untuk 3D Experience Box DraftSec ini dia sistemnya adalah cloud. Yang saya buka ini dia adalah sistem yang desktop ya, masih sistem desktop. Nah, desktop ini jangan khawatir ketika kita misalkan saya udah punya desktop nih, tapi saya pengen manage filenya dari cloud 3D Experience Box. Nah, di sini juga memang sudah disediakan seperti konektor untuk 3D Experience Box biar bisa terkoneksi dengan DraftSec. Nanti dia akan muncul untuk file manajemennya di sini. Oke, lalu untuk dari segi penggunaan di sini bisa langsung dipakai dengan komen yang sama dengan si AutoCAD misalkan. Misalkan seperti ini. 20 sudut 45 dan lain-lain di sini. Ini kurang lebih semuanya sama antara DraftSec dengan AutoCAD. Dan kalau misalkan kita kolaborasi 3D Experience Box dengan DraftSec, itu juga karena dia sistemnya cloud, kita tidak perlu seperti yang saya bahas tadi, kita tidak perlu memikirkan untuk hardware. Yang penting kita punya browser dan juga akses internet. Oke, dari penggunaan sama untuk layer dan lain-lain ini sama semua. Oke, mungkin di teman-teman bisa juga download trialnya. Nanti kita juga akan berikan link untuk download trial DraftSec ini. Itu bisa dipakai selama 30 hari. Dan kalau teman-teman masih penasaran bagaimana cara pemakaian DraftSec-nya yang lebih menyeluruh lagi, kita bisa juga mengadakan sesi webinar live demo untuk
si DraftSec ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Panji untuk penjelasannya. Begitu Pak Holis sudah cukup jelaskah? Selanjutnya ada pertanyaannya Pak dari Pak Edo Putra. Pak Panji, saya mau tanya, saya kan masih mahasiswa, saya pengen juga belajar DraftSight. Saya bingung mau download yang crack atau license. Jika saya mau license, apakah software dijual untuk pribadi? Oke. Bisa bantu? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk license ini nanti bisa ditanyakan atau bisa juga ketika kita berikan aksesnya di draftsec.arismadata.com, itu bisa ditanyakan langsung di situ untuk lisensinya. Tapi dari yang saya tahu untuk mahasiswa dia ada license untuk education. Mungkin bisa ditanyakan di website ya, draftsec.arismadata.com. Itu mengenai license education itu dia bagaimana caranya dan tipe lisensinya dia akan seperti apa, itu bisa ditanyain di situ. Dan juga untuk pemakaian pribadi pun itu juga bisa langsung ditanyakan di situ. Jadi bisa langsung diakses di draftsec.arismadata.com. Di situ mungkin akan bisa dari teman-teman yang untuk handle licensing ini bisa memberikan jawaban yang lebih baik sih. Oke, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Panji. Begitu penjelasannya Pak Edo. Ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu sekalian? Oh ya, saya mau tanya, tadi Bang Panji kan bilang untuk ini sih mengadakan demo untuk DraftSet ini. Nah itu nanti demonya apakah ada sekalian seperti ada ini asesmennya? Asesmen kalau kita ini sudah mumpuni untuk menggunakan aplikasi DraftSet ini, seperti itu. Oke, sebenarnya kalau dari si user ya bisa pakai DraftSec atau tidak itu, tapi udah pernah pakai AutoCAD belum sebelumnya? Iya, AutoCAD ya sering sih, sampai sekarang juga masih pakai buat kerjaan ini. Oke. Jadi selama itu sudah pernah pakai AutoCAD, kalau mungkin pindah ke DraftSec itu bisa dibilang ini sih, dari komen itu bisa dibilang 80% itu sama. Dan dari user interface mungkin 67% itu sama, Mas. Jadi ketika user AutoCAD pindah ke DraftSec itu paling belajarnya paling cuman 1 hari lah gitu. Otodidak ya, atau mungkin ya maksimal mentok-mentok 3 hari lah. Itu belajar udah bisa menguasai DraftSec lagi. Seperti itu sih. Mungkin next next session. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Mungkin next session kalau misalkan teman-teman ada yang request untuk penggunaan DraftSec-nya akan seperti apa, kita bisa lakukan live demo, tapi live demo ini berupa webinar seperti ini. Jadi nanti bisa ada sharing-sharing santai seperti itu untuk DraftSec penggunaannya dan advance feature-nya seperti apa. Oke, terima kasih. Pak, mau tanya lagi Pak, itu untuk asesmennya apakah ada Pak? Di semacam ujian gitu Pak? Kalau asesmen itu kita belum mengadakan ujian seperti itu sih. Jadi masih secara pribadi aja, nanti bisa langsung trial aja gitu. Oke, seperti itu. Terima kasih Pak jawabannya. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali.